Langkah kakiku berderap ritmis di lantai marmer yang dingin, memecah keheningan pagi. Pukul 6:30 pagi, aku sudah rapi dalam balutan blazer kerjaku, siap menghadapi tumpukan dokumen dan rapat maraton. Namaku Amanda, dan aku adalah seorang wanita karir. Bagiku, hidup adalah tentang dedikasi pada pekerjaan di perusahaan multinasional tempatku menjabat sebagai manajer, dan dedikasi pada keluarga kecilku. Aku tak pernah khawatir meninggalkan rumah. Sama sekali tidak. Di samping rumah, suara gerbang besi showroom motor milik suamiku, Bram, terdengar didorong. Usaha yang kami rintis dari nol itu kini berkembang pesat di tangannya. Aku tersenyum dari jendela ruang makan. Bram melambai sekilas, secangkir kopi mengepul di tangannya. Dia adalah suami yang sempurna, pekerja keras, pengertian, dan selalu mendukung karierku. Pagi, Kak Amanda, sapa sebuah suara lembut dari belakangku. Aku berbalik. Di sana berdiri Rini, sepupuku. Gadis desa yang kuajak tinggal bersama kami 3 tahun lalu. Wajahnya yang lugu dan sikapnya yang santun membuatku tak ragu membiayainya kuliah. Orang tuanya di kampung hanyalah buruh tani, dan aku merasa ini adalah caraku membalas budi pada keluarga besar. Pagi, Rin. Kamu ada kelas pagi ini? Tanyaku sambil merapikan dasi putraku, Bagas. Ada, Kak. Agak siangan tapi. Rini mau beres-beres rumah dulu bantu Mbok Inah, jawabnya sambil menunduk. Selalu begitu, sopan dan penurut. Tidak usah, fokus saja sama kuliahmu. Kakak sudah biayai mahal-mahal, kamu harus lulus dengan nilai terbaik. Jangan pikirkan urusan rumah, ujarku tegas namun penuh kasih. Aku benar-benar menyayanginya seperti adik kandungku sendiri. Suara kecil Bagas, putraku yang baru duduk di kelas 2 SD, membuyarkan fokusku. Ia menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Kenapa, sayang? Tadi malam, Bagas lihat papa masuk ke kamar Tante Rini. Papa bilang mau ambil cas-casan, katanya pelan. Jantungku berdesir sepersekian detik. Ah, anak kecil. Aku tertawa ringan, lebih untuk menenangkan diriku sendiri daripada dirinya. Iya, mungkin casan papa tertinggal. Kan kemarin Tante Rini pinjam buat tugas kuliah, ujarku, mengarang alasan yang paling logis di kepalaku. Rini yang berdiri tak jauh dari situ hanya tersenyum tipis. Iya, Dik Bagas. Tante pinjam casan papa semalam. Lihat, semua ada penjelasannya. Aku mengusap kepala Bagas. Sudah, habiskan serealmu. Nanti papa yang antar ke sekolah, Bunda harus berangkat sekarang. Aku mencium kening Bagas, lalu menepuk pelan bahu Rini. Kakak titip rumah ya, Rin. Tolong tengok Bagas kalau sudah pulang sekolah. Pasti, Kak. Hati-hati di jalan, sahut Rini. Bram menyusulku ke garasi. Rapat besar hari ini, tanyanya sambil membantuku membukakan pintu mobil. Seperti biasa. Kamu jadi keluar kota lusa? Jadi, sayang. Ada pameran otomotif baru di Surabaya. Sekalian cari supplier baru buat perluasan showroom kita, jelasnya. Aku mengangguk percaya. Bagus. Semoga sukses ya, Mas. Aku berangkat. Mobilku melaju meninggalkan kompleks perumahan. Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya, aku pergi bekerja dengan hati yang tenang dan kepercayaan penuh. Aku telah membangun istana yang sempurna, suami yang setia, anak yang manis, dan seorang sepupu yang kubantu masa depannya. Aku tidak tahu bahwa di dalam istanaku sendiri, aku sedang memelihara 2 ular berbisa. Aku tidak tahu bahwa kepercayaan yang kuberi adalah bensin yang menyulut api pengkhianatan di belakang punggungku. Dan pagi itu, aku baru saja meninggalkan suamiku bersama maduku. Saat sedan metalikku berbelok di ujung jalan dan menghilang dari pandangan, senyum di wajah Bram perlahan luntur. Ia mematikan sisa kopinya dengan sekali teguk, ekspresinya berubah dari suami suportif menjadi pria yang menahan keinginan. Rini, yang beberapa saat lalu berdiri dengan postur sopan dan bahu sedikit membungkuk, kini menegakkan tubuhnya. Ia melangkah mendekati Bram yang masih berdiri di teras depan showroom. Tak ada lagi tatapan lugu itu. Tangannya terulur, bukan untuk mengambil cangkir kotor, tapi untuk melingkar dengan berani di pinggang Bram. Kak Amanda sudah pergi, bisik Rini. Suaranya tak lagi seperti gadis desa yang pemalu.
Ada nada manja dan posesif yang kental di sana, nada yang tidak pernah kudengar sekalipun. Bram tidak menjawab. Ia hanya balas menarik Rini ke dalam pelukan yang erat, seakan melepaskan sesak yang tertahan selagi aku ada. Ia mencium puncak kepala Rini, dalam dan posesif. "Kamu dengar Bagas tadi?" tanya Bram, suaranya rendah. "Anak kecil," jawab Rini enteng, wajahnya mendongak menatap Bram. Dia tidak mengerti apa-apa. "Lagi pula, aku kan memang pinjam casan." Ia tertawa kecil. "Mas? Aku bolos kuliah ya hari ini? Bilang saja ke Kak Amanda ada kelas pengganti sampai sore. Dosennya ada urusan mendadak," rengeknya, jari-jarinya memainkan kancing kemeja Bram. "Yakin? Nanti kakakmu tanya IPKMU jelek," kata Bram, nadanya menggoda, tapi tangannya sudah merayap naik ke punggung Rini. "IPK gampang diatur. Waktu berduaan sama kamu yang susah diatur," goda Rini balik. Inilah Rini yang sesungguhnya. Rini yang tidak pernah aku, Amanda, kenal. Seorang Rini yang penuh percaya diri, manipulatif, dan dewasa jauh sebelum usianya. Ia tahu persis apa yang ia inginkan, suamiku. Bram tertawa pelan. "Ayo, Embok Inah lagi ke pasar, kan?" Baru saja berangkat. Mereka tidak membuang waktu. Bram membalik tanda, buka, di pintu showroomnya, namun ia tidak berniat bekerja. Karyawannya baru akan datang 1 jam lagi. Ia menggandeng tangan Rini, bukan menuju kamar Rini yang sederhana di paviliun belakang, tapi kembali masuk ke rumah utamaku. Langkah kaki mereka menaiki tangga marmer yang sama dengan yang kulalui tadi. Tujuan mereka adalah satu, kamar tidur utamaku. "Aku suka di sini," kata Rini begitu pintu kamarku buka. Ia langsung merebahkan diri di atas sprei katun Mesir yang baru kuganti semalam. Sprei itu masih membawa aroma parfum lavenderku. Rasanya, aku yang jadi nyonya rumah. Bram mengunci pintu dari dalam. "Sabar, sayang." Pelan-pelan, katanya, suaranya berubah serak. Ia menatap Rini, sepupu dari istrinya, yang kini berbaring menantang di atas ranjang pernikahan mereka. "Rumah yang kubangun dengan jerih payahku, tempatku membesarkan putraku, pagi itu telah ternoda. Di atas ranjangku, di bawah selimut yang sama denganku, suamiku dan sepupuku memulai hari mereka, mengkhianati setiap napas kepercayaan yang kuberikan." Siang harinya, Bagas pulang sekolah dijemput Embok Inah. Rumah sepi. "Bunda belum pulang, Embok?" tanyanya sambil melempar tas ransel bergambar robot ke sofa. "Belum, Dan." "Dan Bagas ganti baju dulu, terus makan siang. Embok sudah siapkan." "Papa mana?" "Di showroom." "Iya, Dan." "Tadi Tante Rini juga di sana, bantu-bantu papa katanya," jawab Embok Inah dari dapur, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bagas, dengan antusiasme khas anak-anak, ingin memamerkan nilai 100 yang ia dapat pada pelajaran menggambar. Ia berlari kecil melintasi taman samping yang menghubungkan rumah utama dengan showroom. Pintu kaca showroom sedikit terbuka, pendingin ruangan berembus keluar. Sepi. Tidak ada pelanggan. "Papa?" panggil Bagas. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk lebih dalam. Karyawan papa sedang di bagian bengkel belakang, terdengar suara kompresor. Tapi ruang pamer utama kosong. Bagas lalu mendengar suara tawa. Tawa cekikikan yang ia kenali sebagai suara Tante Rini. Suara itu datang dari ruang kantor pribadi Bram di bagian belakang ruang pamer. Dengan polos, Bagas mendorong pintu yang tidak tertutup rapat itu. "Papa." Bagas dapat? Kalimatnya terputus. Kakinya membeku di ambang pintu. Apa yang dilihatnya membuat otaknya yang kecil bingung. Tante Rini tidak sedang membantu papa bekerja. Tante Rini sedang duduk di atas meja kerja papa, dan papa berdiri di antara kedua kakinya. Wajah mereka sangat dekat. Tangan papanya melingkar erat di pinggang Tante Rini. Mereka tidak sedang bicara. Mereka berciuman. Persis seperti yang ia lihat di film-film yang ditonton Embok Inah. Bagas terlalu kaget untuk bersuara, untuk lari, atau untuk menangis. Ia hanya berdiri mematung. Bram adalah yang pertama menyadari kehadiran Bagas. Matanya membelalak kaget, lalu seketika berubah tajam dan dingin.
Ia mendorong Rini menjauh dengan kasar. Bagas, bentak Bram. Suaranya menggelegar di ruangan itu, membuat Bagas tersentak ketakutan. Pak, cicit Bagas, matanya mulai panas tergenang air mata. Ia tidak mengerti, tapi ia tahu ini salah. Rini buru-buru melompat turun dari meja, wajahnya pias namun cepat ia kuasai. Ia merapikan rambut dan kaosnya yang sedikit berantakan. Bram menghampiri Bagas dalam 2 langkah besar. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan putranya, dan mencengkeram kedua bahu Bagas. Cengkeramannya terlalu kuat. Kamu lihat apa? Desis Bram, wajahnya dekat sekali. Papa Tante Rini. Jawab Bagas jujur, bibirnya bergetar. Mata Bram menyipit marah. Dengar Papa baik-baik, katanya, suaranya ditekan rendah dan penuh ancaman. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Papa cuma bercanda sama Tante. Mata Tante kelilipan, Papa bantu tiup. Rini ikut mendekat, memaksakan senyum manis yang terlihat mengerikan di mata Bagas. Iya, Dik Bagas. Tadi Tante kelilipan debu showroom, terus Papa bantu tiup. Gitu aja kok. Dik Bagas jangan salah paham, ya. Logika Bagas yang baru berusia 8 tahun berteriak bahwa itu bohong. Meniup mata tidak terlihat seperti itu. Tapi yang lebih ia rasakan adalah ancaman dalam suara papanya dan rasa sakit di bahunya. Kamu, lanjut Bram, jangan pernah bilang apa-apa sama Bunda. Mengerti? Bagas hanya diam, menahan tangis. Mengerti tidak? Bentak Bram lagi, sedikit mengguncang tubuh putranya. Bagas mengangguk cepat, air matanya akhirnya jatuh. Sakit, tak? Bram melepaskan cengkeramannya, tapi tatapannya tetap tajam. Kalau kamu bilang ke Bunda, Papa akan sita semua mainan robot kamu. Dan Papa nggak akan mau lagi ajak kamu main bola di akhir pekan. Kamu mau jadi anak nakal yang bikin Bunda sedih karena laporan kamu. Bagas menggeleng ketakutan. Bagus. Sekarang, kembali ke rumah. Makan siang. Dan lupa apa yang kamu lihat barusan. Itu rahasia kita bertiga, oke? Bagas tidak menjawab. Ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Ia berlari melewati showroom, melintasi taman, masuk ke rumah, dan langsung naik ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan menangis di balik bantal. Itu bukan pertama kalinya ia melihat Papa dan tantanya terlalu dekat. Tapi itu adalah pertama kalinya ia diancam oleh ayahnya sendiri. Pukul 6 sore, aku tiba di rumah. Lelah setelah seharian rapat, tapi hatiku selalu ringan setiap kali akan bertemu keluargaku. Aku masuk dan menemukan pemandangan yang menghangatkan hati. Rini sedang duduk di meja makan, dengan sabar mengajari Bagas mengerjakan PR matematika. Bram sedang membaca koran di sofa ruang keluarga. Aroma tumis kangkung dari dapur menandakan Embok Inah sedang menyiapkan makan malam. Namun, kebohongan tak bisa selamanya ditutupi. Benih-benih kecurigaan mulai tumbuh, disirami oleh kejanggalan-kejanggalan kecil yang mulai kulihat. Suatu hari, aku terpaksa pulang lebih cepat dari kantor. Pukul 3 sore. Rapat penting dibatalkan mendadak. Saat aku memarkir mobil di garasi, aku heran melihat showroom Bram tutup. Tidak biasanya. Mungkin lagi istirahat, gumamku. Aku masuk ke rumah. Sepi. Bagas belum pulang, Embok Inah pasti sedang menjemputnya. Aku meletakkan tasku dan melangkah naik ke lantai 2, menuju kamar tidurku. Aku ingin mengganti pakaian dan tidur sejenak. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kamarku. Pintu itu sedikit terbuka. Dan dari dalam, aku mendengar suara. Bukan suara TV. Itu suara desahan. Desahan tertahan seorang wanita, diselingi suara rendah seorang pria. Jantungku serasa berhenti berdetak. Darahku surut dari wajahku. Siapa di dalam kamarku? Embok Inah? Tapi itu suara Rini? Tanganku bergetar hebat saat mendorong pintu kayu itu lebih lebar. Pemandangan di depanku membuat duniaku runtuh. Di atas ranjangku, ranjang tempatku tidur setiap malam bersama suamiku, ranjang tempat Bagas sering melompat-lompat di minggu pagi. Bram, suamiku, berada di sana. Tanpa busana. Dan di bawahnya, dengan mata terpejam dan senyum puas, adalah Rini. Sepupuku, adik yang kusayangi. Napas tertahan di tenggorokanku. Aku tidak bisa berteriak.
Aku tidak bisa bergerak. Mereka belum menyadari kehadiranku. Mereka terlalu tenggelam dalam gairah terlarang mereka. Lalu, sebuah tas belanja dari tanganku yang lemas jatuh ke lantai. Bruk! Suara itu memecah keheningan kamar. Keduanya membeku. Mata Bram terbelalak ngeri. Wajah Rini berubah dari gairah menjadi pucat pasi ketakutan. Desis Bram, suaranya tercekat. Dan saat itulah, akhirnya, aku menemukan suaraku kembali. Aku tidak menangis. Belum. Yang kurasakan adalah amarah yang membakar, begitu pekat hingga membuatku gemetar. Keluar, teriakku. Suaraku melengking, penuh luka dan kebencian. Keluar dari kamarku, kalian berdua binatang. Teriakanku menggema di seluruh rumah, memantul di dinding-dinding yang telah kubangun dengan cinta. Bram dan Rini terlonjak kaget, seperti dua pencuri yang tertangkap basah. Dalam sepersekian detik, Rini menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, wajahnya pias oleh ketakutan murni. Bram, dengan gerakan panik, melompat dari ranjang, berusaha meraih celananya. Amanda, dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Suara Bram bergetar. Tidak seperti yang kulihat? Aku tertawa, tapi yang keluar adalah suara serak penuh kepedihan. Lalu apa yang kulihat, Mas? Kau sedang mengajarinya cara melipat selimut? Di atas ranjangku. Amarah memberiku kekuatan untuk melangkah masuk. Mataku menatap liar, dari wajah panik suamiku ke wajah penuh air mata sepupuku. Rini? Desisku, namamu terasa pahit di lidahku. Kamu yang kuanggap adikku, yang kukuliahi, yang kuberikan tumpangan. Ini balasan. Rini hanya bisa menangis histeris. Ia tidak berani menatapku. Ia merosot dari tempat tidur, bersimpuh di lantai, masih terbalut selimutku. Maafkan Rini. Rini Wilaf, Kak. Mas Bram yang... Cukup, potong Bram, suaranya kini mengeras, mencoba mengambil alih situasi. Jangan salahkan Rini. Ini salahku. Aku yang Wilaf, sayang. Ia mendekatiku, tapi aku mundur selangkah, seolah ia adalah wabah penyakit. Wilaf, ulangku. Kata itu terdengar seperti hinaan. Desahan yang kudengar tadi itu, Ilaf? Barang-barangmu yang sering kulihat di kamarnya itu, Ilaf? Perubahan sikap Bagas yang ketakutan itu, Ilaf? Mata Bram membelalak. Ia tidak tahu aku sudah sejauh itu. Amanda, aku bisa jelaskan. Aku mohon jangan sekarang. Bagas sebentar lagi pulang, katanya, mencoba menggunakan senjata pamungkasku, anakku. Dan itu berhasil. Mendengar nama Bagas, api di dadaku seolah disiram air es. Kakiku lemas. Aku mundur dan bersandar di dinding koridor, napasku terengah-engah. Aku tidak mau putraku melihat ini. Aku tidak mau dia melihat ibunya hancur dan ayahnya bejat. Pergi dari kamarku, kataku dingin, suaraku nyaris tak terdengar. Pakai baju kalian dan pergi. Aku berbalik, berjalan gontai menuruni tangga. Aku duduk di sofa ruang tamu, tubuhku gemetar hebat. Aku menatap foto keluarga besar di dinding. Foto pernikahanku. Semua terasa seperti kebohongan besar. 15 menit kemudian, mereka turun. Bram sudah rapi dengan kemejanya, wajahnya kusut. Rini mengenakan daster rumahan, matanya bengkak dan merah. Mereka berdiri di depanku seperti dua pesakitan menunggu vonis. Rini, kemasi barangmu. Pergi dari rumah ini. Malam ini juga, ujarku, tanpa menatap mereka. Kak, Rini mohon, Kak. Rini mau kemana malam-malam begini? Isaknya, ia mencoba meraih kakiku tapi kutepis. Itu bukan urusanku. Amanda, sela Bram. Dia benar. Ini sudah malam. Biarkan dia menginap malam ini, di kamar tamu. Besok pagi aku sendiri yang akan mengantarnya ke terminal. Aku menatap Bram. Tatapan yang belum pernah kuberikan padanya seumur hidupku. Tatapan penuh kebencian. Dan kamu, kataku pada Bram. Malam ini, kamu tidur di showroom. Bram ingin protes, tapi melihat ekspresiku, ia mengatupkan mulutnya. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku.
Aku tidak bisa tidur. Aku memeluk Bagas yang sudah terlelap di kamarnya, menangis tanpa suara, menciumi aroma polos putraku. Di kamar tamu, Rini juga tidak tidur. Tapi bukan karena penyesalan. Ia berdiri di depan pintu, tampak lelah dan kusut. Ia membawa koper dan sebuket mawar putih, bunga kesukaanku. Hah? Panggilnya lirih. Aku hanya menatapnya dari ruang tengah. Aku minta maaf, katanya, melangkah masuk dan berlutut di depanku. Ia meraih tanganku. Aku salah. Aku Vilaf. Minggu ini di Surabaya, aku seperti di neraka. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, memikirkan Bagas. Aku bersalah, Amanda. Beri aku satu kesempatan lagi. Demi anak kita. Dia menangis. Suami gagah yang kuandalkan, menangis di kakiku. Bagian diriku yang paling dalam berteriak untuk menendangnya keluar. Tapi bagian lain, bagian ibu dari Bagas, bagian wanita yang telah mencintainya separuh hidupku, merasa goyah. Bagas membutuhkan ayahnya. Aku tidak tahu, Mas, bisikku, air mataku akhirnya jatuh. Kita perbaiki pelan-pelan, janjinya. Aku akan buktikan, aku hanya cinta padamu. Soal Rini, itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Dia sudah pulang kampung. Selesai. Aku, yang mendambakan keutuhan, akhirnya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang akan kusesali seumur hidupku. Kehidupan, normal, yang baru dimulai. Bram tidur di kamar tamu selama beberapa hari, sebelum akhirnya aku mengizinkannya kembali ke kamar kami. Dia bersikap sangat manis, lebih perhatian pada Bagas, dan selalu memberiku kabar. Dia berusaha keras menebus kesalahannya. Hingga suatu sore, 3 minggu setelah kepulangannya, bel rumah berbunyi. Embok Inah membukakan pintu. Dan di sana, berdiri sosok yang kukira tak akan pernah kulihat lagi. Rini. Dia tampak kurus, pucat, dan menyedihkan. Ia memakai baju kusam dan menggendong tas ransel kuliahnya. Matanya bengkak. Kak Ama? Panggilnya, suaranya parau. Amarahku langsung mendidih. Mau apa lagi kamu kesini? Belum puas menghancurkan rumah tanggaku. Rini. Rini diusir, isaknya, ia langsung bersimpu di teras, memegangi kakiku. Bapak tahu kejadian itu. Bapak marah besar. Bapak mengusir Rini. Rini nggak tahu harus kemana lagi. Rini sudah coba cari kos, tapi uang Rini habis. Rini mau bunuh diri rasanya, Kak? Bram, yang, kebetulan, baru pulang dan memarkir mobil, berlari kecil. Rini, ada apa ini? Tanyanya, berakting kaget. Aku menatap Bram, curiga. Dia diusir, Mas? Bram menghela napas panjang, memasang wajah penuh belas kasihan palsu. Amanda, aku tahu kamu benci dia. Aku juga. Tapi, lihat dia. Dia tetap sepupumu. Kalau dia nekat bunuh diri, kita yang dosa. Kita tidak bisa biarkan dia di jalanan. Lalu maumu apa? Menampungnya lagi, tanyaku sinis. Hanya sementara, bujuk Bram. Dia bisa tinggal di paviliun belakang. Kamar Mbok Inah kan ada 2. Biar dia di sana, jauh dari kita, sampai dia dapat tempat kos atau pekerjaannya. Anggap ini amal, sayang. Setelah itu, kita usir dia jauh-jauh. Aku janji. Hati nuraniku berperang. Aku membencinya, tapi bayangan dia mati di jalanan membuatku bergidik. Bagaimanapun, dia darah daging keluargaku. Baik, putusku akhirnya. Tapi ingat, Rini, hanya di paviliun. Jangan pernah kamu injakkan kakimu ke rumah utama. Dan jangan bicara padaku kecuali perlu. Urusanmu hanya dengan Mbok Inah. Rini menangis, mencium tanganku. Makasih, Kak. Makasih. Kakak memang malaikat. Malaikat bodoh, batinku. Dan begitulah, babak baru kepalsuan dimulai. Aku hidup serumah dengan suamiku, dan maduku. Rini kembali memainkan perannya dengan cemerlang. Ia bersikap seperti pesakitan, membersihkan taman, membantu Mbok Inah mencuci, benar-benar mengambil hati. Tapi di saat yang sama, ia mulai menjalankan agendanya. Dia tahu aku tak tega melihatnya putus kuliah. Rini malu.
Rini butuh uang untuk bayar semester, katanya suatu hari, menemuiku di garasi. Aku menghela napas dan mentransfernya. Uang itu, yang kukira untuk kuliah, ia gunakan untuk membeli vitamin kehamilan dan baju-baju baru yang ia sembunyikan. Keanehan-keanehan kecil mulai terjadi. Bram jadi sering lembur di showroom. Katanya mengurus pembukuan. Tapi showroom itu persis di samping rumah. Aku sering melihat lampu kamar Rini di pavilion masih menyala larut malam. Suatu pagi, saat aku hendak mencuci mobilku sendiri, aku melewati jemuran di pavilion belakang. Mataku terpaku pada sebuah kemeja kerja. Kemeja flanel kotak-kotak biru milik Bram. Kenapa ada di jemuran Rini? Oh, itu, Nyonya, kata Mbok Inah, yang melihat kebingunganku. Tadi malam Dan Bram kehujanan waktu periksa motor di bengkel. Bajunya basah kuyup. Karena sudah malam, sekalian dikasih Non Rini buat dicuci. Logis. Selalu ada alasan logis. Tapi hatiku mulai resah. Puncaknya, aku kehabisan sabun mandi. Aku ingat masih menyimpan stok di lemari gudang kecil dekat pavilion. Aku membukanya, dan mataku menangkap sesuatu yang janggal di kamar mandi pavilion yang pintunya sedikit terbuka. Di atas rak kamar mandi kecil milik Rini, di samping sabun colek dan sikat bajunya, berdiri sebotol parfum pria. Bukan parfum sembarangan. Itu Aqua di Gio. Parfum mahal yang khusus kupakai untuk Bram. Parfum yang sama persis dengan yang ada di kamar tidur utamaku. Tanganku gemetar. Untuk apa Rini menyimpan parfum suamiku di kamar mandinya? Malam itu, Bram pamit lagi. Aku ke showroom, ya. Ada yang harus diselesaikan, katanya sambil mencium keningku. Iya, Mas. Pukul 1 dini hari, aku terbangun. Bram belum kembali ke kamar. Didorong oleh firasat buruk, aku bangkit. Aku berjalan ke jendela, menyingkap tirai. Hujan rintik-rintik. Showroom gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda lembur. Tapi mataku tertuju ke pavilion belakang. Kamar Rini gelap. Namun aku bisa melihatnya dengan jelas di bawah cahaya lampu taman yang samar. Sepatu kerja milik Bram. Sepatu kulit coklat yang ia pakai tadi sore. Tergeletak rapi di depan pintu kamar Rini. Dia tidak di showroom. Dia ada di sana. Dia tidur di kamar sepupuku. Mereka tidak menghentikan hubungan itu. Mereka hanya memindahkannya ke pavilion belakang, tepat di bawah hidungku. Dingin. Itulah satu-satunya kata yang bisa kurasakan. Pukul 1 dini hari, aku berdiri mematung di balik tirai kamarku. Dingin yang merayap dari lantai marmer, naik ke kakiku, dan membekukan hatiku. Di luar, di bawah cahaya lampu taman yang temaram, sepasang sepatu kerja coklat tergeletak pasrah di depan pintu pavilion. Miliknya. Dia tidak di showroom. Dia di sana, bersama Rini. Aku tidak kembali tidur. Aku duduk di tepi ranjang kami yang telah ternoda, sampai fajar menyingsing. Amarah sudah lewat, yang tersisa adalah kehampaan dan sebuah rencana yang dingin. Jika mereka bisa berakting, aku juga bisa. Pukul 5:30 pagi, pintu kamar berderit. Bram masuk berjingkat-jingkat, berusaha tidak menimbulkan suara. Maaf, sayang, ketiduran di sofa showroom. Banyak hitungan sampai larut, bisiknya, mengira aku masih tidur. Aku hanya bergumam pelan. Saat sarapan, aku mengamati mereka. Sandiwara itu sempurna. Bram, suami yang kelelahan karena bekerja. Rini, sepupu lugu yang membawakan teh untuk Mbok Inah. Dan aku, sang istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu, aku sudah tidak bodoh lagi. Sejak hari itu, aku menjadi mata-mata di rumahku sendiri. Aku tidak lagi mempedulikan pekerjaanku. Aku sering izin pulang cepat atau bekerja dari rumah dengan alasan tidak enak badan. Mataku tak pernah lepas dari mereka. Aku melihat tatapan curi-curi mereka di meja makan. Aku melihat Bram menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Rini saat mengira aku di kamar mandi. Aku melihat Rini yang sekarang jadi sering mual di pagi hari, yang selalu ia tutupi dengan alasan masuk angin atau salah makan. Aku tahu dia hamil. Kecurigaan itu menjadi kepastian suatu hari. Aku sengaja bilang akan lembur di kantor. Tapi aku tidak ke kantor. Aku memarkir mobilku di ujung jalan,
mengawasi rumahku sendiri. Aku melihat Rini keluar, tidak ke arah kampus, tapi ke apotek kecil di seberang kompleks. Aku menunggunya kembali. Begitu Rini masuk ke pavilionnya, aku menunggu Bram keluar dari showroom untuk makan siang. Saat rumah sepi, aku mengambil kunci duplikat pavilion. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Kamar kecil itu rapi, tapi bau parfum Bram samar-samar tercium, bercampur dengan bau minyak kayu putih. Aku langsung menuju tempat sampah. Kosong. Dia sudah membuangnya di luar. Aku beralih ke laci meja belajarnya. Di bawah tumpukan buku kuliah yang tak pernah ia baca, aku menemukannya. Bukan test pack, Tapi sebuah buku kecil berwarna merah muda. buku kesehatan ibu dan anak. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis namanya, Nyonya Rini Handayani. Dan di kolom nama suami, T.N. Bramantio. Suamiku, duniaku berputar. Jadi bukan hanya hamil. Mereka sudah menikah. Nyonya Rini. Mereka sudah sejauh ini membohongiku. Aku melihat catatan kunjungan. Hari ini jadwalnya. Pantas dia pergi, tapi tanggal pernikahan tidak tertulis. Hanya usia kehamilan, 10 minggu. Aku meletakkan buku itu kembali, persis seperti semula. Aku keluar dari kamar itu, jiwaku hancur. Mereka bukan hanya selingkuh. Mereka telah membangun rumah tangga baru di atas puing-puing rumah tanggaku, tepat di halaman belakang rumahku. Aku butuh bukti akhir. Aku butuh menangkap basah mereka. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Aku mendapat kabar dari seorang teman kantor, Ratih, bahwa ibunya sedang dirawat di klinik Melati, sebuah klinik ibu dan anak yang cukup terkenal di kota kami. Aku jenguk ibumu siang ini ya, Tih, kataku di telepon. Makasih banyak ya, Men. Maaf merepotkan. Aku pergi ke klinik itu bukan hanya dengan niat menjenguk. Firasatku mengatakan sesuatu. Klinik itu adalah klinik yang sama dengan stempel yang ada di buku merah muda Rini. Aku memarkir mobilku. Hatiku berdebar tak karuan. Aku tidak langsung ke kamar rawat inap. Aku berjalan pelan ke arah poli kandungan. Dan di sanalah mereka. Duduk di kursi tunggu, bersebelahan. Rini memakai daster longgar, tapi buncit di perutnya tak bisa ditutupi lagi. Ia bersandar manja di bahu Bram. Dan Bram, suamiku, sedang mengelus-elus perut buncit itu dengan sayang. Pemandangan yang seharusnya menjadi milikku. Mereka tertawa pelan, terlihat begitu bahagia, seperti pasangan muda yang sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Sesuatu di dalam diriku patah. Suara gelas pecah yang nyaring. Keranjang buah yang kubawa untuk Ibu Ratih jatuh berdebam ke lantai. Bruk! Apel dan jeruk menggelinding ke segala arah, memecah adegan bahagia mereka. Bagus ya? Suaraku menggema di lobi klinik yang tadinya tenang. Bram dan Rini terlonjak kaget. Mata mereka membelalak ngeri saat melihatku berdiri di sana, gemetar menahan amarah. Wajah Bram pucat pasi. Rini refleks menarik tangannya dari perutnya, seolah menyembunyikan kejahatannya. Desis Bram, suaranya tercekat. Kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang tanya, teriakku. Air mataku tumpah. Aku sudah tidak peduli puluhan pasang mata kini menatap kami. Jenguk teman sakit. Tapi malah dapat tontonan gratis. Suamiku sedang mengantar istri barunya periksa kandungan. Aku sengaja menekan kata, istri baru. Kak Amana, ini enggak seperti. Rini mulai menangis, panik. Diam kamu, perempuan ular, bentakku. Aku melangkah maju, tanganku menunjuk lurus ke wajahnya. Masih berani kamu panggil aku, Kak, setelah menusukku dari belakang? Hamil? Kamu bilang kamu diusir bapakmu? Kamu bilang kamu menyesal? Semua. Orang-orang mulai berbisik. Seorang perawat mencoba mendekat. Bu, mohon tenang. Ini rumah sakit. Biar semua orang tenang dan tahu, teriakku, menepis tangan perawat itu. Aku menatap berkeliling. Kalian semua lihat. Pria ini suamiku. Dan perempuan ini, sepupuku sendiri. Yang tinggal di rumahku, makan dari uangku, kukuliahi. Tapi apa balasannya? Dia tidur dengan suamiku di ranjangku sampai hamil.
Wajah Bram merah padam menahan malu. Dia bangkit, mencoba meraih lenganku. Amanda, cukup. Malu. Kita selesaikan di rumah. Kutepis cengkeramannya dengan sekuat tenaga. Lepas, tanganmu fit. Malu? Seharusnya kamu malu sejak memutuskan mengkhianatiku, Mas. Aku menatap mereka berdua bergantian. Dua manusia paling munafik yang pernah kutemui. Aku pulang, kataku dingin, suaraku tiba-tiba menjadi tenang yang mengerikan. Dan aku akan menunggu kalian di rumah. Kita selesaikan sandiwara ini hari ini juga. Aku berbalik, mengabaikan panggilan Bram, mengabaikan isak tangis Rini, mengabaikan tatapan iba dan kaget dari semua orang. Aku berjalan keluar dari klinik dengan langkah yang mantap, meski setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Hatiku sudah tidak karuan. Aku pulang. Dan aku tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Perjalanan pulang dari klinik terasa seperti mimpi buruk. Aku tidak ingat bagaimana aku menyetir. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Air mataku sudah kering, digantikan oleh kekosongan yang beku. Pikiranku jernih dengan cara yang menakutkan. Tidak ada lagi pertanyaan. Yang ada hanya kepastian. Aku tiba di rumah 15 menit sebelum mobil Bram. Waktu yang cukup. Aku menemukan Embok Inah sedang menyetrika di belakang. Bagas sedang menonton TV. Embok, kataku, suaraku datar dan asing di telingaku sendiri. Embok Inah menoleh, kaget melihatku pulang secepat ini. Nyonya? Nyonya sakit. Embok, tolong saya sekali ini saja. Jangan banyak tanya. Aku mengeluarkan dompetku, menarik semua uang tunai di dalamnya, mungkin ada 1 juta rupiah. Ambil uang ini. Ajak Bagas pergi sekarang juga. Pergi ke mall. Bawa dia main di Timezone, belikan dia mainan apa saja yang dia mau, makan es krim. Jangan pulang sebelum saya telepon. Paham? Mata Embok Inah membelalak, melihat uang di tanganku dan ekspresi di wajahku. Tapi, Nyonya, ada apa? Lakukan saja, Embok, bentakku, lalu segera merendahkan suaraku saat melihat Bagas menoleh. Maaf, Embok. Tolong, saya mohon. Pastikan Bagas tidak ada di rumah ini 1 jam ke depan. Embok Inah, yang sudah mengabdi padaku bertahun-tahun, melihat kengerian di mataku. Dia mengangguk cepat. Baik, Nyonya. Saya siapkan Bagas dulu. 5 menit kemudian, aku mendengar tawa riang Bagas saat digandeng Embok Inah keluar rumah. Hor, Kemal sama Embok Inah. Bunda nggak ikut? Bunda banyak kerjaan, sayang. Have fun, ya, kataku, memaksakan senyum terakhirku. Pintu ditutup. Rumah menjadi sunyi senyap. Aku duduk di sofa ruang tamu. Sofa besar yang dulu kubeli bersama Bram. Aku duduk tegak, menatap pintu depan. Menunggu. Tak lama, suara mobil Bram memasuki garasi. Pintu depan terbuka. Mereka masuk. Bram dan Rini. Wajah Rini bengkak karena menangis. Bram tampak kalah dan putus asa. Mereka kaget melihatku duduk di sana, menatap mereka dengan tatapan kosong. Duduk, perintahku. Suaraku dingin, tidak bergetar. Mereka ragu sejenak, lalu duduk di sofa di seberangku. Seperti dua terdakwa di ruang sidang. Bagas tidak ada, kataku, menjawab pertanyaan yang tak terucap di mata Bram. Jadi kita bisa bicara dengan jelas, tanpa ada yang ditutupi lagi. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruangan. Aku tidak mau dengar kata, maaf, lanjutku. Aku tidak mau dengar, ini Vilaf. Aku mau kebenaran. Semuanya. Bram menunduk dalam. Rini mulai terisak lagi. Diam, bentakku pada Rini. Isakannya langsung berhenti, tergagap. Aku mau dengar ceritanya. Dari awal. Kapan persisnya ini dimulai? Bram mengusap wajahnya dengan kasar. Dia tahu, tidak ada lagi jalan untuk lari. Sudah lama, men, akunya lirih. Seberapa lama? Desakku. Bram menatap Rini, seolah mencari kekuatan. Rini hanya menunduk, memegangi perutnya. Hampir sejak Rini pertama kali tinggal di sini, kata Bram. Napas tertahan di dadaku. Bukan 3 minggu. Bukan saat aku memergoki mereka.
Tapi 3 tahun. 3 tahun. Aku hidup satu atap dengan pengkhianatan selama 3 tahun. Aku tertawa. Suara tawa yang kering dan pahit. 3 tahun? Kalian luar biasa. Sandiwara kalian hebat sekali. Aku memang sudah suka sama Mas Bram sejak lama. Kak, Rini akhirnya bersuara, masih menunduk. Sejak kakak bawa Mas Bram ke kampung. Aku iri sama kakak. Kakak punya segalanya. Jadi kamu datang ke sini, minta ku kuliahi, kataku, menyambung ceritanya, bukan untuk memperbaiki nasib, tapi untuk merebut suamiku. Rini tidak menjawab. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Semua kebohongan itu, lanjutku, kepingan-kepingan puzzle kini tersusun rapi. Kamu sering bolos kuliah, Rin. Kamu bilang ada kegiatan kampus. Kamu minta uang saku tambahan. Uang study tour ke Jogja? Rini tergagap. Itu. Kalian liburan bersama, potong Bram, nadanya pasrah. Kami ke puncak. Ke villa. Uang darimu kami pakai untuk bersenang-senang. Mataku beralih ke Bram. Dan kamu, Mas? Urusan showroom, ke Bandung? Beli perlengkapan, di Surabaya? Itu juga? Bram mengangguk pelan. Itu semua alasan. Alasan agar aku bisa pergi berdua dengan Rini. Kami check-in di hotel. Kami manfaatkan waktu saat kamu sibuk bekerja. Luar biasa. Aku banting tulang membiayai gaya hidup mereka. Aku lembur untuk membayar hotel tempat mereka berzina. Aku menabung untuk masa depan Bagas, sementara mereka menghabiskannya untuk liburan haram mereka. Bahkan Bagas, desisku, teringat perubahan sikap putraku. Dia pernah melihat kalian. Dan kalian mengancamnya. Benar? Bram memejamkan matanya, rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Dia memergoki kami di showroom. Aku panik. Aku mengancamnya agar tidak bilang padamu. Jahat. Mereka bahkan tega menghancurkan mental anakku sendiri. Lalu, puncak dari semua ini, kataku, menatap lurus ke perut Rini. Dia hamil. Bram mengangguk. Malam itu, saat kamu memergoki kami di kamar kita, dan kamu mengusir Rini. Malam itu dia bilang padaku kalau dia telat. Dia positif. Jadi, kataku, menyimpulkan semuanya. Saat kamu pamit ke Surabaya untuk menenangkan diri, dan Rini pamit pulang kampung karena diusir bapaknya. Kami pergi bersama, sambung Bram, suaranya kini mati. Kami pulang ke kampung Rini. Dia sudah hamil. Orang tuanya tidak punya pilihan. Aku menikahi Rini secara siri di depan orang tuanya. Selesai. Semua kartu sudah terbuka. Semua kebusukan sudah tercium. Tidak ada lagi yang tersisa. Suamiku, pria yang tidur denganku, ayah dari anakku, ternyata telah memiliki istri lain. Dan istri lainnya adalah sepupuku, yang tinggal di rumahku, yang hidup dari uangku. Kini semua jelas, kataku sambil berdiri. Kakiku terasa kokoh. Tidak ada lagi gemetar. Kalian telah menikah. Amanda, Bram ikut berdiri. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan. Tapi aku tidak akan menceraikanmu. Aku tidak tanya, potongku dingin. Aku tidak mau tahu apa rencanamu. Bagiku, pembicaraan ini selesai. Mereka menatapku bingung. Mereka mengira aku akan mengamuk, menangis, atau histeris lagi. Mereka tidak menyangka aku akan setenang ini. Ketenangan yang datang setelah badai terhebat menghancurkan segalanya. Hening. Keheningan setelah pengakuan itu jauh lebih memekakkan telinga daripada teriakan di klinik tadi. Bram dan Rini duduk terpaku, menunggu reaksiku. Mereka mungkin menunggu amukan badai kedua. Mereka mungkin menunggu aku pingsan, menangis histeris, atau melempar barang. Tapi mereka tidak mendapatkan semua itu. Aku menatap Rini, yang masih menunduk sambil mengelus perutnya. Perut yang berisi anak suamiku. Rini, kataku, suaraku tenang, datar. Kemasi semua barangmu. Semuanya. Jangan ada satu benang pun yang tertinggal. Rini mengangkat wajahnya. Matanya yang bengkak menatapku kaget. Kak Amanda mau usir Rini? Tapi
Tapi Rini lagi hamil, Kak. Rini nggak punya siapa-siapa lagi. Pertama, potongku, menahan rasa mual di tenggorokanku. Jangan panggil aku, Kak. Aku bukan kakakmu. Aku adalah wanita yang rumah tangganya kau hancurkan. Aku berdiri, berjalan ke laci meja, mengambil dompetku dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Aku melemparkannya ke meja di depan Rini. Itu, kataku, cukup untuk tiket busmu pulang ke desa. Kehamilanmu adalah urusanmu. Bapak dari anak itu ada di sini, aku melirik Bram. Dia suamimu. Jadi, itu urusan kalian. Bukan urusanku. Tapi, Kak, kemasi barangmu sekarang. Suaraku naik 1 oktav, cukup untuk membuatnya tersentak ketakutan. Aku memberimu waktu 15 menit. Setelah itu, aku akan memanggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar. Wajah Rini berubah. Kepanikan itu perlahan sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain. Kebencian. Dia akhirnya sadar, permainannya sudah selesai. Dia tidak lagi memohon. Dengan gerakan kasar, ia menyambar uang di meja dan berdiri. Kakak jahat, desisnya. Kakak nggak ikhlas lihat aku bahagia sama Mas Bram. Kakak pikir kakak siapa? Wanita sok suci. Setidaknya aku tidak mencuri suami orang, balasku dingin. 15 menit. Atau aku seret. Rini menghentakkan kakinya dan berlari menuju paviliun belakang untuk mengemasi barang-barangnya. Kini, tinggal aku dan Bram. Dia menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Penuh penyesalan, tapi juga ketakutan. Amanda, ia memulai, suaranya parau. Jangan begini. Aku tahu aku salah. Tapi, pikirkan Bagas. Apa kata orang? Kita bisa atur ini. Atur apa, Mas? Tanyaku, kini menatap lurus ke matanya. Atur jadwal tidurmu? Senin di kamarku, Selasa di kamarnya? Begitu? Bukan, sergahnya. Aku bisa menceraikan Rini kalau itu maumu. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar hambar. Kamu pikir aku percaya? Kamu sudah menikahinya siri. Dia hamil anakmu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Lalu kamu mau bagaimana? Kataku. Aku tidak mau dimadu. Ini adalah kalimat finalku. Kalimat yang membatasi segalanya. Kalian sudah menikah. Aku melihatnya. Kalian bahagia di klinik tadi, lanjutku. Aku tidak akan menghalangi kebahagiaan kalian. Jadi, aku mengikhlaskan kalian. Wajah Bram sedikit cerah. Jadi, kamu mengizinkan aku? Aku mengikhlaskan kalian untuk bersama, potongku. Jauh dari aku. Dan jauh dari Bagas. Kecerahan di wajahnya lenyap. Apa maksudmu? Rumah ini atas namaku, Mas. Showroom itu aset bersama. Aku menunjuknya. Kuusir. Sama seperti aku mengusir istri barumu. Bram ternganga. Amanda, kamu nggak bisa. Showroom itu hidupku. Bagas anakku. Kamu seharusnya memikirkan itu semua 3 tahun lalu. Suaraku akhirnya bergetar oleh amarah yang tertahan. Saat kamu pertama kali menyentuhnya. Saat kamu mengancam anakmu sendiri. Saat kamu pakai uangku untuk berlibur dengannya. Kamu sudah memilih, Mas. Dan pilihanmu bukan aku. Aku tidak mau pergi. Kamu akan pergi, kataku. Atau aku akan teriak perampok sekarang juga. Kamu punya 5 menit untuk mengambil pakaian seperlunya. Sisanya akan kuurus lewat pengacara. Pergi. Saat itu, Rini keluar dari pavilion, menyeret 1 koper besar. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya keras dan penuh dendam. Saat dia melewatiku, dia meludah ke lantai di dekat kakiku. Aku akan buat kamu menyesal, Amanda, desisnya. Pergi, hanya itu jawabanku. Rini berjalan keluar dari gerbang, menghilang. Bram menatapku, matanya memerah. Dia tahu dia sudah kalah telak. Dia tidak lagi berdebat. Dengan langkah gontai, dia naik ke kamar tamu, bukan kamar kami, dan kembali 5 menit kemudian dengan sebuah tas ransel. Dia berhenti di depanku. Kamu akan menyesal melakukan ini, men. Aku sudah menyesal,
balasku. Aku menyesal telah menikah denganmu. Dia membuka pintu. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah yang telah kami bangun bersama. Dia pergi menyusul istri barunya. Pintu kututup. Aku menguncinya. Grendel, kunci atas, kunci bawah. Hening. Aku bersandar di pintu, tubuhku akhirnya luruh ke lantai. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Kanker itu sudah diangkat. Rumah ini sudah bersih. Aku mengambil ponselku. Jari-jariku gemetar saat menekan nomor embok Inah. Embok, kataku, suaraku serak. Sudah selesai. Bawa Bagas pulang. Malam itu, aku memeluk Bagas di ranjangku yang besar dan kini terasa kosong. Papa kemana? Tante Rini juga kemana? Tanyanya dengan suara mengantuk. Aku mencium puncak kepalanya, menghirup aroma polosnya. Papa dan Tante Rini ada urusan penting. Jauh sekali. Mulai sekarang, hanya ada Bunda dan Bagas. Kita akan baik-baik saja. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan air mata kelegaan dan kepedihan mengalir untuk pertama kalinya. Aku memutuskan saat itu juga. Besok pagi, hal pertama yang akan kulakukan adalah menelepon pengacara. Aku akan bercerai. Aku tidak mau mendengar kabar mereka lagi. Aku akan memutuskan hubungan dengan mereka selamanya. Babak ini sudah kututup. Proses perceraian itu berjalan cepat, namun menguras emosi. Bram tidak banyak melawan. Bukti perselingkuhan dan pernikahan siri yang kupegang terlalu kuat. Rumah sepenuhnya jatuh ke tanganku. Showroom motor, sebagai aset Gonogini, kami sepakat untuk dijual dan hasilnya dibagi dua. Aku tidak mau sepeser pun uang haram dari hasil kebohongannya. Aku hanya ingin bersih. Hari-hari pertama setelah mereka pergi adalah yang terberat. Rumah ini terasa seperti museum yang hampa. Setiap sudut mengingatkanku pada pengkhianatan. Aku hampir menjual rumah ini, tapi Bagas menahanku. Bagas suka kamar Bagas di sini, Bunda, katanya pelan. Itu sudah cukup. Aku memutuskan untuk bertahan. Bukan untuk kenangan lama, tapi untuk membangun kenangan baru. Aku merombak total pavilion belakang, tempat Rini tinggal. Aku membongkarnya dan mengubahnya menjadi taman bermain mini untuk Bagas, lengkap dengan ayunan dan rumah pohon kecil. Aku membersihkan rumah ini dari jejak mereka. Fokusku kini terbagi dua, Bagas dan karierku. Putraku adalah prioritas utamaku. Aku membawanya ke psikolog anak untuk membantunya mengatasi trauma melihat ancaman ayahnya. Perlahan, Bagasku yang ceria kembali. Tawa renyahnya mulai terdengar lagi di lorong-lorong rumah. Dia tidak pernah lagi bertanya tentang Papa atau Tante Rini. Baginya, mereka telah hilang, dan dunianya kini berpusat padaku. Dan aku berpusat padanya. Aku memutuskan semua kontak dengan keluarga besar dari pihak Rini. Aku juga membatasi hubunganku dengan mertuaku. Aku tidak lagi mendengar kabar tentang Bram maupun Rini. Aku tidak peduli. Aku menutup buku itu rapat-rapat. 2 tahun berlalu. Hidupku menemukan ritme baru yang damai. Pagi hari mengurus Bagas sekolah, lalu bekerja di kantor, sore hari menemaninya bermain di taman baru kami, dan malam hari membacakan dongeng untuknya. Karierku semakin menanjak. Luka di hatiku telah berubah menjadi bekas luka, masih ada, tapi tidak lagi sakit saat disentuh. Aku sudah melupakan rasanya dicintai seorang pria. Dan aku tidak berniat mencarinya. Hingga suatu hari, atasanku, Pak Dimas, memanggilku ke ruangannya. Pak Dimas adalah seorang pria berusia akhir 40-an, seorang duda yang ditinggal wafat istrinya beberapa tahun lalu. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, namun sangat baik hati. Selama ini, hubungan kami murni profesional. Amanda, katanya, sambil tersenyum tipis. Selamat atas keberhasilan proyek barumu. Klien dari Singapura sangat terkesan dengan presentasimu. Terima kasih, Pak. Itu berkat kerja tim, jawabku sopan. Tentu, katanya. Dia menatapku sejenak. Tapi aku memanggilmu bukan hanya untuk itu. Amanda, aku perhatikan kamu wanita yang sangat kuat. Aku tertegun. Ini di luar konteks pekerjaan. Maksud Bapak? Aku tahu ceritamu, katanya pelan, nadanya penuh empati,
bukan kasihan. Aku tahu apa yang kamu lalui 2 tahun lalu. Aku mengagumi caramu bangkit. Caramu mendedikasikan diri pada pekerjaan dan putramu tanpa sedikit pun mengeluh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Maaf kalau aku lancang, lanjutnya. Tapi akhir pekan ini, perusahaan mengadakan family gathering di puncak. Aku tahu kamu selalu menghindarinya setiap tahun. Saya tidak nyaman dengan acara kumpul-kumpul, Pak. Jawabku jujur. Aku mengerti, katanya. Tapi cobalah kali ini. Bawa Bagas. Biarkan dia melihat sisi lain dari ibunya. Biarkan dia bermain dengan anak-anak lain. Anggap saja liburan gratis. Aku ragu, tapi ada ketulusan di matanya yang membuatku sulit menolak. Baik, Pak. Akan saya usahakan. Family gathering itu mengubah segalanya. Aku datang dengan canggung, menggandeng tangan Bagas. Pak Dimas menyambut kami secara pribadi. Selamat datang, Amanda, Bagas, katanya ramah. Dan kemudian, dia berjongkok, menyamakan tingginya dengan putraku. Hei, jagoan. Tas ransel robotmu itu keren sekali. Itu model apa? Mata Bagas berbinar. Ini model Gundam Astray, Om. Bisa terbang di luar angkasa. Aku terperangah. Pak Dimas tertawa. Wah, Om juga suka Gundam. Nanti kita rakit mini figur di sana, mau? Om bawa beberapa. Selama 2 hari itu, aku melihat pemandangan yang menghangatkan hatiku. Aku melihat Dimas, atasanku, dengan sabar mengajari Bagas bermain layang-layang. Aku melihat mereka tertawa bersama sambil merakit mainan. Aku melihat cara dia memperlakukan Bagas, bukan sebagai anak tiri, tapi sebagai teman. Bram tidak pernah seperti itu, bahkan sebelum pengkhianatan terungkap. Malam harinya, saat api unggun, Dimas duduk di sampingku, sementara Bagas sudah tertidur pulas di villa. Putramu anak yang hebat, men, katanya pelan. Terima kasih, Pak. Berkat Anda, dia terlihat sangat bahagia hari ini. Panggil Dimas saja, kalau di luar kantor, katanya. Dia menatap api unggun. Amanda, aku tidak akan berbasa-basi. Aku sudah lama mengagumimu. Bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai wanita. Dan melihatmu sebagai seorang ibu itu semakin membuatku yakin. Jantungku berdebar. Dia menoleh padaku. Aku tahu kamu sudah melalui neraka. Aku tidak menjanjikan surga. Tapi aku bisa menjanjikan kesetiaan, rasa hormat, dan rumah yang damai. Untukmu, dan untuk Bagas. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan yang pernah kulihat di mata Bram. Tapi yang kutemukan hanya ketulusan. Hubungan kami tidak terburu-buru. Dimulai dari makan siang, lalu makan malam bersama Bagas, lalu kunjungan ke rumah. Bagas sangat menyukainya. Dan aku menyadari bahwa hatiku yang beku, pelan-pelan mulai mencair. 6 bulan kemudian, di sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri teman dekat dan keluargaku, tanpa keluarga Rini, Dimas mengucapkan ijab kabul. Aku menangis saat dia menyematkan cincin di jariku. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis haru. Tuhan memang maha baik. Dia mengambil suamiku yang tak setia, yang menghancurkanku dengan pengkhianatan. Dan setelah aku membersihkan diriku dari puing-puing itu, dia menggantikannya. Dia memberiku seorang pria yang jauh lebih baik, seorang bos yang kini menjadi suamiku, seorang ayah sambung yang tulus menyayangi putraku. Kami bahagia. Keluarga baruku. 5 tahun telah berlalu sejak aku mengusir Bram dan Rini dari kehidupanku. 5 tahun sejak aku menikah dengan Dimas. Hidupku kini tak terhingga indahnya. Bagas telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan santun. Ia memanggil Dimas dengan sebutan ayah, dengan penuh rasa hormat dan cinta. Karierku stabil, dan yang terpenting, rumahku kini dipenuhi tawa dan ketenangan. Dimas adalah suami yang kutemukan terlambat, namun di waktu yang tepat. Dia adalah bukti nyata bahwa Tuhan menggantikan kehilanganku dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Aku sudah lama tidak mendengar kabar tentang mereka. Aku memblokir semua akses. Aku mengganti nomor teleponku dan meminta keluargaku untuk tidak pernah lagi menyebut nama mereka. Aku benar-benar telah menutup buku itu. Hingga suatu hari, telepon rumahku berdering. Nomor yang tak dikenal.
Biasanya aku enggan mengangkat, tapi Dimas sedang di teras. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Amanda, kan? Enduk Amanda. Suara itu, parau dan tua. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Budhe Lastri. Budhe Lastri adalah kakak dari almarhum ibuku, tinggal di desa yang berbeda dari Rini, tapi masih di kabupaten yang sama. Iya, Enduk. Ya ampun, apa kabarmu? Sehat kamu? Bagas gimana? Kami berbasa-basi. Ia meminta maaf baru menghubungiku sekarang, ia baru dapat nomorku dari kerabat lain. Setelah 15 menit bercerita tentang kehidupanku yang baru, Budhe Lastri berdeham. Enduk. Budhe sebenarnya nggak mau ungkit-ungkit. Tapi Budhe baru dengar kabar soal mereka. Jantungku berdesir pelan. Mereka siapa, Budhe? Mantan suamimu, si Bram, dan Rini. Aku terdiam. Budhe dengar dari orang-orang di pasar. Lanjutnya. Kasihan, Enduk. Tapi ya mungkin itu balasan. Ada apa memangnya, Budhe? Tanyaku, bukan karena penasaran, tapi karena dia sudah terlanjur membuka. Hidup mereka hancur, Enduk. Hancur sehancur-hancurnya. Budhe Lastri mulai bercerita. Ternyata, setelah kuusir, Bram membawa Rini mengontrak di sebuah rumah petak kecil. Uang hasil penjualan showroom yang menjadi bagiannya, ia gunakan untuk membuka usaha baru. Tapi usaha itu gagal total. Bram, yang tak lagi punya istri pekerja keras untuk mendukungnya, ternyata tak becus mengurus uang. Katanya dia main judi, bisik Budhe. Uangnya habis di meja judi. Showroom kecil yang baru dirintisnya bangkrut. Dia punya utang di mana-mana. Lalu Rini melahirkan anak laki-laki. Tapi si Bram itu ternyata memang tidak bertanggung jawab. Setelah uangnya habis, dia kabur. Pergi begitu saja. Meninggalkan Rini dan anaknya yang masih bayi di rumah kontrakan. Aku memejamkan mata. Rini, lanjut Budhe, terpaksa pulang kampung. Pulang ke rumah orang tuanya, membawa aib dan seorang anak tanpa bapak. Orang tuanya malu bukan main. Dia hidup susah di desa, Enduk. Kerja jadi buruh cuci. Anaknya sering sakit-sakitan. Hening sejenak. Dan yang bikin Budhe geleng-geleng kepala, tambah Budhe Lastri, Budhe ketemu dia di pasar minggu lalu. Wajahnya tua sekali, kusam, tidak terurus. Dia masih menyalahkanmu, Enduk. Ini yang membuatku tertegun. Dia bilang apa, Budhe? Dia bilang, kalau saja dulu kamu tidak mengusirnya dari rumahmu, hidupnya tidak akan sengsara begini. Dia bilang kamu iri dengan dia karena dia bisa hamil anak Mas Bram. Dia masih merasa tidak terima, Enduk. Sampai detik ini, tidak ada satu kata pun permintaan maaf darinya untukmu. Dia masih merasa jadi korban. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mataku. Sudahlah, Budhe, kataku pelan. Itu urusan dia. Kamu tidak marah, Enduk? Aku menoleh, melihat Dimas sedang mengajari Bagas cara memperbaiki rantai sepeda di taman. Tawa mereka terdengar begitu renyah. Kebahagiaan itu nyata. Kebahagiaan yang kubangun di atas puing-puing pengkhianatan mereka. Marah untuk apa, Budhe? Jawabku. Rasa marahnya sudah lama hilang. Rini tidak pernah minta maaf, itu urusannya dengan Tuhan. Dia mau menyalahkan saya seumur hidupnya, itu juga hak dia. Itu penjara yang dia buat sendiri. Ya ampun, sabar sekali hatimu, Enduk. Bukan sabar, Budhe. Tapi ikhlas. Aku sudah mengikhlaskan semua yang terjadi. Karena kalau aku tidak ikhlas, aku tidak akan bisa melangkah maju. Aku tidak akan bertemu suamiku yang sekarang. Aku tidak akan sebahagia ini. Aku menutup telepon setelah berbasa-basi sebentar. Aku berjalan ke teras, membawa 2 cangkir teh hangat untuk suami dan anakku. Telepon dari siapa, sayang? Tanya Dimas, tersenyum sambil mengelap tangannya yang kotor oli. Budhe Lastri, jawabku. Cuma tanya kabar. Dimas mengangguk, lalu kembali bercanda dengan Bagas. Aku menatap mereka berdua. Inilah hidupku sekarang.
Nasib Bram yang hancur dan Rini yang terpenjara dalam kebenciannya sendiri, kini tak lebih dari sekadar gema dari masa lalu yang sangat jauh. Aku tidak perlu membalas dendam. Takdir telah menulisnya dengan adil. Aku sudah memaafkan mereka, bukan agar mereka merasa lebih baik, tapi agar aku bisa bernapas lega. Aku sudah mengikhlaskan segalanya. Demi kebahagiaan keluarga baruku. 15 tahun berlalu secepat hembusan angin. Taman di samping rumahku, tempat paviliun pengkhianatan itu pernah berdiri, kini telah menjadi taman mawar yang rimbun. Wanginya semerbak setiap pagi, menyambut mentari. Rumah ini tak lagi terasa hampa. Dinding-dindingnya kini dipenuhi foto-foto baru. Foto kelulusan Bagas sebagai seorang insinyur. Foto pernikahannya dengan Alia, seorang wanita lembut yang ia temui di universitas. Dan yang terbaru, foto mungil cucu pertamaku, Rania. Sore itu, aku duduk di teras belakang bersama Dimas. Kami berdua menikmati teh hangat dan tawa Rania yang berusia 3 tahun, yang sedang berlarian mengejar kupu-kupu. Bagas dan Alia sedang menyiapkan barbeku di sudut taman. Pelan-pelan, sayang, seru Bagas pada putrinya, tawanya persis seperti tawa Dimas. Dimas menggenggam tanganku. Keriput halus sudah mulai menghiasi jemari kami, tapi genggaman itu masih sama hangatnya seperti 15 tahun lalu. Bahagia, men? Tanyanya pelan. Aku menoleh, menatap pria yang telah menjadi nahkoda dalam kehidupanku yang baru. Pria yang mengajari Bagas menjadi laki-laki sejati, setia, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Sangat, bisikku. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari Bram. Setelah berita kebangkrutannya, ia lenyap ditelan bumi. Ada yang bilang ia menjadi gelandangan di kota lain, ada yang bilang ia meninggal karena sakit. Bagiku, itu tidak penting. Dia sudah lama mati dalam ingatanku. Dan Rini? Budhe Lastri menceritakan, beberapa tahun lalu, putra Rini yang sudah remaja datang menemuinya di desa. Putra itu bertanya siapa ayahnya. Rini, dalam kemarahannya yang tak pernah padam, menyuruh anak itu untuk mencari Amanda. Katanya, semua ini salah dia. Putra itu tidak pernah mencariku. Dan aku bersyukur untuk itu. Rini tetap tinggal di desa itu, terpenjara dalam kebenciannya sendiri. Dia tidak pernah meminta maaf, dan dia tidak pernah menemukan kedamaian. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, anak dari Bram, tapi dia kehilangan segalanya, termasuk hatinya sendiri. Aku menatap taman mawar di depanku. Dulu, di tanah itu, aku menemukan pengkhianatan yang paling menyakitkan. Kini, di tanah yang sama, cucuku sedang tertawa. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Dia mengambil suamiku yang berkhianat dan menggantinya dengan Dimas yang setia. Dia mengambil sepupu yang menusukku dari belakang dan menggantinya dengan menantu perempuan yang tulus menyayangiku. Aku telah mengikhlaskan masa lalu. Bukan untuk mereka, tapi untukku. Dan sebagai imbalannya, aku mendapatkan masa depan yang tak pernah berani kumimpikan. Bunda, ayah, makanannya sudah siap, seru Bagas dari seberang taman. Aku tersenyum. Iya, sayang, kami datang. Aku berdiri, menggandeng tangan suamiku, berjalan menuju keluargaku. Menuju kebahagiaan sejatiku. Waktu terus berjalan, membawa kami ke usia senja. Dimas dan aku telah pensiun, menikmati hari-hari kami dengan merawat taman mawar dan memanjakan Rania, cucu kami, yang kini sudah mulai masuk sekolah dasar. Bagas dan Alia tinggal tak jauh dari kami, menciptakan lingkaran keluarga yang hangat dan erat. Suatu sore yang mendung, aku memutuskan untuk membersihkan gudang di loteng. Tempat itu penuh dengan kotak-kotak berdebu, saksi bisu perjalanan hidupku. Saat sedang menyortir tumpukan map-map lama, tanganku menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di sudut. Aku sudah lupa isinya. Kubuka penutupnya yang sedikit macet. Debu berterbangan. Di dalamnya, tergeletak beberapa lembar foto yang sudah menguning. Foto pertama adalah aku dan Bram di hari pernikahan kami. Aku yang begitu muda, tersenyum naif penuh harap. Foto kedua adalah kami bertiga, aku, Bram, dan Bagas yang baru berusia 2 tahun, tertawa di sebuah taman. Dulu, melihat foto ini akan merobek luka lamaku. Akan memicu amarah, rasa jijik, dan kepedihan.
Tapi hari ini, aku menatap wajah Bram yang tersenyum di foto itu, dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Bahkan tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah rasa asing. Aku seperti sedang melihat foto orang lain dari sebuah film yang pernah kutonton sekilas puluhan tahun lalu. Gema dari rasa sakit itu telah benar-benar mereda, hilang ditelan waktu dan kebahagiaan baru yang telah kubangun. Pintu loteng berderit. Dimas naik, membawa 2 cangkir coklat panas. Ketemu apa, sayang? Serius sekali kelihatannya, tanyanya, suaranya kini sedikit parau dimakan usia, tapi tetap menenangkan. Aku tidak menyembunyikannya. Kutunjukkan foto itu padanya. Masa laluku. Dimas menatap foto itu sejenak. Dia tidak cemburu. Dia tidak menghakimi. Dia hanya tersenyum lembut, lalu mengusap bahuku. Kamu sudah berjalan sangat jauh dari wanita di foto itu, Amanda, katanya. Wanita di foto itu berharap untuk bahagia. Wanita yang bersamaku sekarang adalah kebahagiaan itu sendiri. Aku tersenyum. Kututup kembali kotak kayu itu. Aku tidak membuangnya. Itu adalah bagian dari sejarahku. Bagian yang membentukku menjadi wanita kuat seperti sekarang. Tapi aku juga tidak akan memajangnya. Kumasukkan kembali kotak itu ke sudut tergelap di loteng. Tempatnya memang di sana. Di masa lalu. Terkubur, terlupakan, dan tak lagi memiliki kuasa atas diriku. Ayo, coklatmu keburu dingin, kata Dimas, mengulurkan tangannya. Aku menyambut uluran tangannya. Kami menuruni tangga loteng bersama-sama, meninggalkan debu dan bayang-bayang di belakang. Di lantai bawah, suara tawa Rania yang baru pulang sekolah terdengar. Aku melangkah menuruni tangga, keluar dari kegelapan masa lalu, menuju cahaya terang dari kehidupanku yang sekarang.